Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, kita semua hidup di dunia yang penuh warna, bertemu dengan banyak wajah, banyak sifat, dan berbagai macam niat. Sebagian orang hadir dalam hidup kita sebagai berkah, membawa ketenangan, kebaikan, dan menuntun kita semakin dekat kepada Allah. Namun tidak dapat dipungkiri, ada pula orang-orang yang Allah hadirkan sebagai ujian. Mereka hadir dengan wajah ramah, namun menyimpan maksud yang tidak baik. Mereka terlihat bersahabat, namun dalam hatinya ada iri, dengki, dan tipu daya. Islam mengajarkan kita untuk selalu husnuzan, berprasangka baik terhadap sesama. Tapi bukan berarti kita harus menutup mata terhadap kenyataan. Dalam hidup ini, Rasulullah SAW pun mengajarkan kita untuk cerdas dalam menilai keadaan dan berhati-hati terhadap orang-orang yang bisa membahayakan iman dan keselamatan kita, baik secara fisik maupun batin. Orang jahat tidak selalu datang dengan penampilan yang mencurigakan. Justru seringkali mereka menyamar dalam bentuk yang paling nyaman dan meyakinkan. Bisa jadi mereka ada di lingkungan terdekat kita, dalam lingkaran pertemanan, rekan kerja, bahkan keluarga. Mereka mungkin terlihat peduli, tapi diam-diam menjatuhkan. Mereka bisa saja tertawa bersamamu, namun hatinya senang jika kamu gagal. Maka penting bagi kita untuk memiliki mata hati yang tajam, yang bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang manipulatif. Kita tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, namun juga tidak dianjurkan untuk menjadi korban berulang kali. Kewaspadaan adalah bagian dari iman. Seperti sabda Nabi SAW, seorang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini, kita akan bersama-sama membahas tanda-tanda ada orang jahat di sekitarmu, agar kita tidak hanya bisa mengenali mereka, tapi juga belajar bagaimana menjaga diri tanpa kehilangan akhlak yang mulia. Semoga dengan pembahasan ini, kita semua bisa lebih bijak dalam memilih lingkungan, memperbaiki diri, dan senantiasa dilindungi oleh Allah dari orang-orang yang berniat buruk. Bab 1. Mereka sering membicarakan orang lain dengan nada negatif. Sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu tanda paling jelas dari orang yang membawa keburukan adalah kebiasaannya membicarakan orang lain dengan nada negatif. Mereka seakan merasa puas dan bahagia saat menyebarkan aib, mengungkit-ungkit kesalahan, atau mencemarkan nama baik seseorang yang bahkan mungkin tidak ada salah apa-apa terhadap mereka. Padahal dalam Islam, ghibah atau membicarakan keburukan saudara kita di belakangnya adalah dosa besar. Allah bahkan menggambarkannya dalam Al-Quran dengan perumpamaan yang sangat menjijikkan. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 12. Orang-orang seperti ini senang menjadikan kesalahan orang lain sebagai bahan obrolan. Mereka menikmati ketika bisa menjatuhkan citra seseorang di mata orang lain. Mereka tidak datang untuk membawa solusi atau nasihat, melainkan hanya untuk menyebarkan bisikan-bisikan yang merusak silaturahmi. Sungguh benar firman Allah dalam surat Al-Humazah ayat 1. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Kata Humazah merujuk pada mereka yang suka mencela secara verbal, sedangkan Lumazah adalah mereka yang mencela dengan isyarat atau sindiran. Orang jahat tidak selalu mencaci secara terang-terangan. Seringkali mereka menyisipkan racun lewat candaan, sindiran halus, atau pertanyaan penuh sarkasme. Mereka pandai menyembunyikan niat jahat di balik kata-kata manis. Sahabatku, jika seseorang datang kepadamu hanya untuk membicarakan kejelekan orang lain, waspadalah. Karena bisa jadi kamu hanya sedang menjadi wadah baru untuk racun yang akan dia tumpahkan.
dan tidak menutup kemungkinan saat kamu pergi, kamu pun akan menjadi bahan gunjingan berikutnya. Karena kebiasaan menjelekkan orang lain adalah sifat yang tidak akan berhenti hanya pada satu nama. Lebih dari itu, orang seperti ini seringkali menciptakan suasana tidak nyaman, penuh prasangka, dan akhirnya memecah belah hubungan antar sesama. Persaudaraan yang indah bisa hancur hanya karena satu lidah yang tak terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar." Hadis riwayat Muslim. Artinya, tidak semua yang kita dengar harus kita sampaikan, apalagi jika itu belum tentu benar. Maka berhati-hatilah terhadap mereka yang selalu membawa cerita buruk kemanapun mereka pergi. Bisa jadi, mereka tidak membawa kabar, melainkan membawa fitnah. Jika kamu merasa ada seseorang di sekitarmu yang lebih sering membuatmu sibuk dengan membicarakan aib orang lain daripada mengajak pada kebaikan, maka itu tanda bahwa dia bukan orang yang baik untuk dijadikan teman dekat. Karena teman yang baik bukanlah yang menanamkan kebencian di hatimu terhadap orang lain, tapi yang justru membuat hatimu lebih bersih dan lebih tenang. Mari kita jaga diri kita dari menjadi pelaku maupun pendengar ghibah. Karena siapa yang duduk bersama ahli fitnah, maka ia pun terkena cipratan dosanya. Pilihlah lingkungan yang menjagamu dari keburukan, bukan yang menjerumuskanmu ke dalam dosa secara tidak sadar. Semoga Allah melindungi kita dari lisan-lisan yang menyakiti dan mengelilingi kita dengan orang-orang yang senang berkata baik atau memilih diam. Bab 2. Mereka senang melihatmu gagal. Sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu ciri halus tapi berbahaya dari orang yang berniat buruk adalah mereka tidak benar-benar senang melihatmu berhasil atau bahagia. Mereka mungkin tersenyum di depanmu saat kamu mendapat kabar baik, namun hatinya terasa panas. Mereka mungkin mengucapkan selamat dengan lisan, namun dalam batin justru berharap agar kamu segera tergelincir dan gagal. Orang seperti ini bisa berada sangat dekat. Bisa jadi dia adalah teman seperjuangan, tetangga, atau bahkan seseorang yang selama ini kamu percaya. Mereka menyembunyikan rasa iri dan dengki di balik kata-kata manis. Maka jangan heran bila suatu saat kamu merasa ada yang aneh. Setiap kali kamu bercerita tentang keberhasilan, ekspresi mereka tak sepenuhnya jujur. Entah lewat tatapan mata yang berubah, komentar yang sinis, atau bahkan candaan yang menusuk. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadits ini adalah tolok ukur keimanan sejati. Jika seseorang benar-benar mencintaimu karena Allah, maka ia akan tulus bersyukur atas kebahagiaanmu dan mendukungmu dalam setiap langkah kebaikanmu. Sebaliknya, jika seseorang merasa terancam oleh pencapaianmu dan senang jika kamu gagal, maka itu pertanda bahwa hatinya belum bersih dari penyakit. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita tentang bahaya hasad atau iri hati. Iri hati adalah penyakit hati yang membuat seseorang merasa sempit dadanya saat melihat nikmat Allah turun kepada orang lain. Bahkan iblis sendiri terusir dari surga karena hasad terhadap Nabi Adam alaihi salam. Apakah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Quran, Surah An-Nisa, ayat 54. Hasad dapat membuat seseorang nekat menjatuhkan saudaranya, baik secara terang-terangan maupun dengan cara yang licik. Ia bisa menyebarkan keraguan kepada orang lain tentang dirimu, atau memberikan nasihat yang justru menjauhkanmu dari kebaikan. Mereka mungkin berkata, "Ah, kamu belum tentu cocok di sana." Atau, "Sudahlah, mending tetap di tempat yang lama saja." Padahal maksudnya bukan peduli, melainkan ingin kamu tetap stagnan, tak melampaui mereka. Sahabatku,
Jika kamu mendapati seseorang yang selalu meremehkan pencapaianmu, menganggap kecil perjuanganmu, atau menyisipkan keraguan di saat kamu sedang semangat-semangatnya, maka itu bisa menjadi tanda bahwa ia tidak tulus berada di sekitarmu. Orang seperti ini akan muncul saat kamu mulai naik, bukan untuk mendukung, tapi untuk menarikmu kembali jatuh. Mereka takut jika kamu lebih bahagia, lebih sukses, atau lebih dicintai banyak orang. Padahal orang yang imannya lurus tidak akan iri atas karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Ia justru akan mendoakan yang terbaik dan ikut bahagia atas rezeki serta keberhasilan saudara seimannya. Maka, berhati-hatilah. Lindungi hatimu dari pengaruh buruk orang-orang seperti ini. Jangan membenci mereka, tapi cukup batasi kepercayaan dan jarak. Dan yang terpenting, jangan biarkan mereka menghalangi langkahmu menuju kebaikan dan kesuksesan yang Allah tetapkan untukmu. Berdoalah kepada Allah, agar kita semua dijauhkan dari penyakit hati seperti hasad dan iri. Semoga kita dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintai kita karena Allah, yang bahagia ketika kita bahagia, dan sedih saat kita terluka. Dan semoga kita pun menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, tanpa merasa terganggu oleh nikmat yang Allah beri kepada orang lain. Bab 3. Mereka pandai memanipulasi dan memutar balik. Fakta sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu ciri paling berbahaya dari orang yang jahat adalah kemampuannya dalam memutarbalikkan kebenaran. Mereka bukan hanya berkata bohong, tapi membungkus kebohongan itu dengan kata-kata yang manis dan logika yang terlihat masuk akal. Tujuannya jelas, agar kebenaran tampak salah dan kesalahan tampak benar. Hati-hati, karena orang seperti ini seringkali terlihat cerdas, santun, bahkan seolah-olah bijaksana. Padahal sebenarnya mereka sedang menebar jebakan halus dalam hubungan sosial. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Ayat ini menjadi peringatan yang sangat kuat tentang betapa liciknya tipu daya orang-orang yang berhati munafik. Mereka tampak berpihak padamu, tapi sesungguhnya mereka sedang mencari celah untuk menjatuhkanmu. Mereka mengaku netral, padahal diam-diam mereka sudah berpihak pada kebatilan. Mereka membuat orang lain meragukan kebenaran yang jelas dan mempercayai kebohongan yang berulang-ulang mereka sampaikan. Orang seperti ini sering menjadi biang keretakan dalam hubungan, baik itu dalam keluarga, pertemanan, hingga dalam lingkungan kerja, atau bahkan komunitas keagamaan. Mereka lihai membuat dua orang yang bersaudara menjadi saling curiga, membuat atasan tidak percaya pada bawahan yang jujur, atau membuat sesama jamaah merasa tidak nyaman satu sama lain. Dengan kepandaiannya berbicara, mereka bisa memutar fakta seolah mereka adalah korban, padahal merekalah pelakunya. Mereka bisa mengucapkan kata-kata seolah-olah bijak dan religius, namun tujuannya bukan mendamaikan, melainkan mengadu domba secara halus. Mereka berkata, "Aku hanya menyampaikan kebenaran," padahal yang mereka sebar hanyalah separuh cerita yang menggiring opini buruk terhadap orang lain. Sahabatku, jika kamu merasa ada seseorang yang sering mengubah cerita, menciptakan drama, dan membuat orang-orang menjadi saling menjauh, waspadalah. Itu tanda bahwa dia sedang memanipulasi situasi. Jangan mudah percaya pada orang yang selalu membawa kabar yang membuatmu ragu terhadap orang-orang yang sebelumnya kamu percaya. Ujian besar dari manipulasi adalah ketika kebenaran terasa kabur dan kita mulai bingung harus percaya siapa. Islam mengajarkan kita untuk memeriksa berita sebelum mempercayainya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti." Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Maka saat kita mendengar kabar yang menjelekkan orang lain, apalagi datang dari seseorang yang dikenal senang memprovokasi atau merusak hubungan, kita wajib menyaringnya dengan hati-hati.
Jangan mudah termakan kata-kata manipulatif. Kebenaran sejati tidak membutuhkan banyak drama. Ia berdiri dengan tenang, tanpa perlu memutarbalikkan fakta. Sahabatku, lindungilah hatimu dari tipu daya orang yang pandai bersilat lidah. Jangan biarkan manipulasi mereka membuatmu menjauh dari orang-orang baik. Berdoalah agar Allah selalu membukakan mata hatimu untuk melihat kebenaran dan menguatkan langkahmu untuk tetap berada di jalan yang lurus. Semoga Allah menjaga kita dari kezaliman orang yang licik, dan semoga kita pun dijauhkan dari sifat munafik yang suka mengadu domba dan memecah belah. Bab 4. Mereka tidak pernah menyesal menyakiti orang lain. Sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu tanda paling jelas dari orang yang berhati jahat adalah ketiadaan rasa penyesalan setelah menyakiti orang lain. Hati mereka telah mengeras sedemikian rupa hingga tidak mampu lagi merasakan empati, apalagi rasa bersalah. Mereka bisa menghina, memfitnah, merendahkan, bahkan menganiaya, lalu melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada tanggung jawab, dan yang lebih menyedihkan, mereka merasa puas dengan penderitaan yang mereka timbulkan. Padahal dalam Islam, rasa kasih sayang adalah inti dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang mukmin itu saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim. Orang yang beriman tidak akan pernah tenang jika tahu dirinya telah menyakiti hati saudaranya. Mereka akan segera meminta maaf, memperbaiki diri, dan menghindari mengulangi perbuatannya. Sebaliknya, orang yang berhati jahat merasa tidak ada yang salah dengan tindakannya. Bahkan ketika kita datang dengan hati yang terbuka untuk berdamai, mereka justru mengejek atau menuduh kita berlebihan. Orang seperti ini biasanya tidak pernah merasa bersalah, bahkan jika yang mereka lukai adalah orang yang tulus mencintai dan menolongnya. Mereka akan menyalahkan orang lain atas perbuatannya sendiri, seolah-olah semua orang adalah penyebab masalah, kecuali dirinya. Inilah salah satu tanda hati yang telah dikuasai oleh kesombongan dan ego. Allah menyebut dalam Al-Quran bahwa hati yang keras adalah ciri dari kaum yang telah jauh dari petunjuknya. Kemudian, setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 74. Hati yang keras tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa merasakan luka orang lain, dan tidak memiliki keinginan untuk berubah. Orang seperti ini bukan hanya berbahaya, tapi juga bisa menghancurkan jiwa orang yang tulus di sekitarnya. Mereka membuat orang baik merasa tidak berharga, membuat orang sabar merasa bodoh, dan membuat kasih sayang tampak sia-sia. Sahabatku, jika kamu merasa ada seseorang yang berulang kali menyakitimu tanpa pernah menunjukkan rasa sesal, itu adalah tanda bahwa dia bukan orang yang layak kamu beri kepercayaan. Apalagi jika mereka justru menjadikan luka yang kamu rasakan sebagai bahan olok-olok atau mempermainkannya di hadapan orang lain. Ketahuilah, itu bukanlah cinta, bukan pula persahabatan yang jujur. Itu adalah bentuk penindasan emosional yang halus, namun menghancurkan. Orang yang jahat tidak akan berhenti sampai kamu lelah dan menyerah. Maka lindungi hatimu, jangan paksakan hubungan yang membuatmu merasa hancur sedikit demi sedikit. Islam tidak mengajarkan kita untuk bertahan dalam lingkungan yang menyakiti, tapi untuk menjaga martabat diri sebagai hamba Allah yang mulia. Berdoalah kepada Allah agar kita dijauhkan dari hati yang keras, baik di dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Semoga kita selalu memiliki kelembutan hati yang menjadi ciri khas orang beriman. Dan jika ada yang telah kita sakiti tanpa sadar, semoga Allah memberi kita keberanian untuk meminta maaf serta ketulusan untuk berubah.
Bab 5. Mereka menjauhkanmu dari Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, di antara semua tanda orang jahat, yang paling berbahaya adalah ketika mereka membuatmu perlahan-lahan menjauh dari Allah. Ini bukan hanya tentang keburukan akhlak atau pengkhianatan, tapi tentang sesuatu yang menyentuh inti kehidupan seorang mukmin, hubungan dengan Rabb-Nya. Mereka yang demikian seringkali hadir bukan dengan wajah bengis, melainkan dengan rayuan duniawi. Mereka membuatmu merasa bahwa salat bisa ditunda, bahwa zikir itu kuno, bahwa menutup aurat berlebihan, bahwa majelis ilmu membosankan. Mereka menertawakan hijrahmu, mempertanyakan niat baikmu, dan menganggap taat sebagai fanatisme. Padahal, kamu sedang berusaha kembali kepada fitrah, sedang mencari cahaya dalam gelapnya dunia. Allah berfirman, "Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan petang hari dengan mengharap wajahnya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia." Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Ayat ini mengajarkan kita untuk tetap bersama orang-orang yang mengingat Allah, yang menguatkan kita dalam iman, bukan sebaliknya. Jika ada seseorang yang kehadirannya justru membuatmu berjarak dari Al-Quran, malas salat, atau mulai meremehkan dosa, maka berhati-hatilah. Itu adalah tanda bahaya yang harus segera diwaspadai. Orang jahat sering menggunakan cara halus. Mereka akan berkata, "Tidak usah terlalu fanatik. Allah kan Maha Pengampun, santai saja. Aturan agama itu bisa fleksibel, sesuaikan saja dengan zaman." Kalimat-kalimat seperti itu terdengar logis, tapi hakikatnya adalah racun yang membunuh pelan-pelan. Mereka ingin kamu menjadi seperti mereka, jauh dari nilai-nilai Islam, tenggelam dalam kelalaian, dan akhirnya lupa tujuan hidupmu, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Sahabatku, perhatikan siapa yang kamu jadikan teman dekat. Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Teman yang baik akan menarikmu menuju Allah. Dia akan mengingatkanmu saat kamu lalai, menangis bersamamu dalam doa, dan menuntunmu kembali saat kamu tersesat. Sedangkan teman yang buruk akan menjauhkanmu dari cahaya, bahkan tanpa kamu sadari. Tiba-tiba hatimu menjadi kering, hidup terasa hampa, dan dosa terasa ringan. Itulah hasil dari pertemanan yang tidak diberkahi. Jika kamu menemukan orang yang membuatmu merasa malu untuk taat, takut untuk berubah menjadi lebih baik, dan enggan mendekati Allah, maka saatnya untuk berkata, "Cukup," karena imanmu jauh lebih berharga daripada kenyamanan sesaat bersama orang-orang yang tidak membawamu ke surga. Sahabatku, hidup ini terlalu singkat untuk dikelilingi oleh orang-orang yang melemahkan iman. Berdoalah agar Allah mempertemukanmu dengan sahabat sejati, yang memelukmu ketika lemah, yang mengingatkanmu ketika lupa, dan yang membawamu lebih dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Semoga Allah melindungi kita dari lingkungan yang buruk dan menjaga hati kita agar tetap teguh dalam keimanan. Sahabatku, mengenali tanda-tanda orang jahat di sekitar kita bukanlah agar kita menjadi paranoid atau membenci manusia, tapi agar kita bijak dalam memilih teman, menjaga diri, dan tetap berada di jalan Allah. Islam tidak melarang kita bergaul dengan siapapun, tapi Islam mengajarkan hikmah, kebijaksanaan dalam memilih lingkungan. Ingatlah pesan Nabi SAW, seseorang akan mengikuti agama temannya, maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari orang-orang yang berniat jahat dan mendekatkan kita pada orang-orang yang jujur, amanah, dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.